Assalamualaikum. Kali ini kita akan membahas time value of money, khususnya adalah present value. Baik, ada beberapa topik yang akan kita bahas, mulai dari konsep investasi secara garis besar, hubungan future value dengan present value, contoh sederhana perhitungan present value dan future value, kaitannya dengan tabel present value dan penggunaan dari present value. Baik, misalnya saat ini Agus mempunyai uang Rp1.000. Kemudian ada tawaran investasi dengan imbal hasil atau return 10% untuk 1 tahun. Sehingga kalau kita investasikan, Agus menginvestasikan, maka 1 tahun lagi dia berharap uangnya menjadi 1.100. Uang 1.000 yang tadi diinvestasikan namanya lah present value atau nilai saat ini, sementara 1.100 hasil yang diharapkan adalah future value. Kemudian selalu ada imbal hasil yang diharapkan, yaitu contohnya dalam hal ini adalah 10% untuk 1 tahun. Baik, jadi rate of return-nya adalah 10% untuk 1 tahun. Present value-nya 1.000, di future value kan menjadi 1.100. Secara rumus ini kita lihat future value sama dengan present value dikalikan 1 plus R pangkat N. N ini adalah tahun. Jadi uang 1.100 tadi adalah fungsi dari 1.000 dikalikan 1 ditambah R 10% pangkat 1 karena disimpan untuk waktu 1 tahun. Kembali ke pengertian investasi, maka hasil investasi selalu bicara masa depan. Jadi ekspektasi itu berhubungan dengan future value. Sementara untuk pengorbanan selalu terjadi pada saat ini, yaitu sekarang atau present value. Jadi kalau kita kembali ke saat ini, maka present value adalah future value dikalikan 1 dibagi 1 plus R pangkat N. Maksudnya, uang 1.100 yang akan diperoleh 1 tahun lagi oleh Agus itu setara dengan Rp1.000 saat ini. Dengan catatan R-nya adalah 10%. Jadi kalau kita balik, 1.100 yang akan kita terima 1 tahun lagi setara dengan 1.000 untuk saat ini. Karena R-nya adalah 10%. R ini kita sebut dengan discount rate. Discount rate itu membawa dari future value ke present value. Baik, kita kembali ke rumus dasarnya, present value dan future value. Jadi, saya ulangi sekali lagi, investasi adalah kegiatan yang mengorbankan uang saat ini, yaitu saat inilah present. Hasilnya diharapkan di waktu yang akan datang atau future. Jadi terjadi perbedaan waktu antara investasi yang dilakukan saat ini dengan hasil yang akan datang. Maka dalam konsep time value of money di sini, kita akan menyetarakan unsur nilainya. Jadi bagaimana membawa nilai yang 1.100 ke nilai yang sekarang, yaitu dengan cara di present value-kan. Jadi rumus yang berwarna hijau di sini, present value sama dengan future value kali 1 dibagi 1 plus R pangkat N, adalah rumus dasar untuk menghitung present value. Nah, jadi saya menekankan rumus present value karena dalam analisis investasi di sini, hasil selalu bicara future value, tapi untuk membandingkan kita selalu membawa ke masa sekarang atau mempresent value-kan nilai dari future value tersebut. Sehingga satuannya menjadi setara. Kita lihat di sini rumus dasar menghitung present value. Jadi Rp1.000 sama dengan 1.100 kali 1 plus
10% pangkat N, N-nya adalah 1. 10% sering disebut dengan discount rate, mendiskon dari 1.100 menjadi 1.000. Sementara di sini, untuk praktisnya, kita disediakan semacam tabel. Jadi daripada mencari secara khusus 1 dibagi dengan 1 plus 10% pangkat 1, maka ada tabel namanya tabel present value. Jadi angka tersebut setara dengan 0,9091. Ini disebut dengan diskon faktor. Kalau 10%-nya disebut diskon rate, jadi rate-nya 10%, maka 0,9091 adalah diskon faktor. Sekarang kita akan melihat contoh tabel present value. Di dalam tabel di sini ada 2 keterangan, jadi yang menurun adalah periode, tahun pertama, kedua, dan seterusnya. Kemudian yang ke kanan adalah rate of return-nya. Jadi kalau kita ambil contoh yang 8%, diskon rate 8% itu pada N sama dengan 1, terlihat angkanya 0,9259. Artinya uang Rp1 1 tahun lagi untuk rate 8% setara dengan 0,9259 saat ini. Semakin jauh waktunya, misalkan N sama dengan 2, maka nilainya semakin kecil. Jadi dengan 8% yang sama, tapi N-nya sama dengan 2, maka dengan rate itu, angkanya menjadi 0,8573. Jadi semakin ke bawah, semakin jauh waktunya, Rp1 itu nilainya semakin kecil. Kalau kita baca ke bawah. Kalau kita baca ke samping, makin ke kanan juga makin kecil, karena rate-nya semakin besar. Jadi mengecilnya diskon faktor karena 2 hal, karena waktunya menjauh atau rate-nya bertambah. Inilah kegunaan dari tabel present value. Tabel ini berguna kalau satuan dari R-nya itu bulat dengan 1%, 2%, dan seterusnya. Tapi ketika 1,1, 1,2, dan seterusnya, maka tabel ini menjadi sulit untuk digunakan. Dengan mengetahui konsep present value tadi, kita memperoleh manfaat, misalnya untuk analisis investasi, kita nanti akan ketemu dengan konsep net present value atau NPV, discounted payback, dan yang terkenal internal rate of return. Di dalam valuasi, kita juga mengenal beberapa konsep yang menggunakan present value, yaitu dividend discount model, free cash flow to firm, free cash flow to equity, dan seterusnya. Untuk accounting, kita akan menggunakan namanya lah fair value accounting. Baik, sampai di sini. Sampai ketemu pada kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.